Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Azza Al-Kausar. Kali ini saya telah membuat codingan di bahasa program C++, yaitu saya membuat daftar hewan dan daftar pengunjung di kebun binatang. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja menjelaskannya dari awal sampai akhir. Oke, di bagian atas ini yaitu di bagian header, yaitu ada 3 include. Include IOStream, include IOMANIP, dan include vector. Apa saja fungsi-fungsinya, yaitu di include IOStream. Dia berfungsi untuk menginput atau mengoutput codingan yang telah saya buat ini. Yang kedua yaitu include IOMANIP, yaitu memanipulasi dari input atau output tadi. Dia memanipulasi pada include IOMANIP ini. Dan yang ketiga yaitu include vector. Include vector ini dia ya pastinya untuk menggunakan vektor di codingan yang telah saya buat ini. Oke, setelah itu ada using namespace std. Dia untuk menghindari penulisan yang repetitif gitu. Seperti ya std, contohnya std.2 cout atau std.2 nya 2 kali ndl. Dan selanjutnya yaitu kita ke kelas-kelas yang telah saya buat ini. Saya membuat kelas hewan yang pertama yaitu kelas dasar. Untuk kelas hewan ini dia memiliki beberapa atribut dan metode seperti nama, nama, usia, dan jenis kelamin untuk hewan. Setelah itu di sini ada bagian variabel char. Variabel char di jenis kelamin yang fungsinya untuk menyimpan informasi tentang jenis kelamin hewan. Itu dia. Dalam variabel char ini. Setelah itu kita ke kelas singa. Ya, ke kelas singa. Kelas singa ini dia turunan dari kelas hewan. Jadi di kelas singa ini dia ada beberapa atribut dan metode juga seperti kelas hewan tadi. Yaitu di kelas singa ini ada tambahan string get warna bulu. Ya, warna bulu pada singa. Dan ini pada tampilkan info ya nama hewan, usia, jenis kelamin, dan warna bulu. Pada atribut singa ini ya. Setelah itu ada kelas gajah. Sama juga, ini kelas turunan dari kelas hewan, yaitu public hewan. Sama juga seperti singa tadi, ada beberapa atribut dan metode. Dan juga pun pada kelas harimau begitu juga, turunan dari kelas hewan. Di sini atributnya kan berbeda-beda, yaitu pada singa tadi, dia warna bulu. Ya. Di singa ini dia warna bulu. Pada kelas gajah yaitu panjang belalainya, panjang belalai gajah. Dan di kelas harimau itu jumlah garis di badan harimau ya, jumlah garis di badan harimau. Kita implementasikanlah kelas ini, yaitu jadi di setiap kelas-kelas ini dia itu ya di sini ya di bagian ini dia itu ada namanya konstruktor. Tepatnya di bagian ini nih. Ya, di bawah pengunjung, string nama int usia double harga ya, di bawah ini ada nama dalam kurung. Nah, itu dia. Konstruktor digunakan pada di bagian ini, di dalam kurung. Jadi di konstruktor pengunjung ini pada parameter nama, usia, dan harga itu digunakan untuk menginisialisasi nilai awal atribut dari nama, usia, dan harga tersebut. Itu dia fungsi dari konstruktor.
bukan saja di konstruktor pengunjung ini, sebelum-sebelumnya begitu juga sama fungsinya. Ya, contoh di gajah, konstruktor gajah, string nama, nanti usia ini, dia menginisialisasi nilai awal atribut. Kita lanjut pada tampilkan info di sini ya. Pada tampilkan info ini dia berfungsi untuk menampilkan informasi tentang objek yang telah saya buat ini. Nama hewan, usia, jenis kelamin itu akan tertampil pada output nantinya. Pada kelas pengunjung lagi, kita ada di sini ada return dan this. Ya, ada return dan this. Fungsinya yaitu untuk mengakses dan mengubah nilai atribut objek secara aman dan teratur. Itu dia fungsi return dan this. Di sini saya membuat return nama, this nama sama dengan nama. Itu cara nulisnya. Di string get nama itu, di bawah string get nama ada return nama. Setelah itu di set nama, dalam kurung string nama, ya string nama di sini ya, string nama, bawahnya this nama sama dengan nama. Usia dan harga pun begitu juga cara nulisnya. Kita lanjut ke kelas kebun binatang. Ke kelas kebun binatang ini dia memiliki dua vektor di sini, yaitu vektor yang pertama hewan, ya. Lebih tepatnya daftar ya. Hewan ini dia daftar hewan dan daftar pengunjung itu cara bacanya. Fungsinya itu untuk menyimpan objek hewan dan pengunjung. Tuh fungsinya dari dua vektor ini. Setelah itu ada public ya. Di sini di kelas kebun binatang saya ada public dengan tambah hewan. Saya membuat tambah hewan dalam kurung hewan bintang hewan. Daftar hewan, pushback hewan. Kenapa saya membuat seperti ini pada metode tambah hewan dan juga di metode tambah pengunjung? Ya, fungsinya itu untuk menambahkan objek ke vektor masing-masing. Ya, ke vektor ini ya, yang di atas ini. Oke, setelah di metode tambah hewan dan metode tambah pengunjung, kita ke metode tampilkan daftar hewan. Ya, di sini ya, tampilkan daftar hewan dan metode tampilkan daftar pengunjung. Ya, fungsinya di sini dia untuk menampilkan informasi tentang hewan dan pengunjung yang ada di kebun binatang. Di sini untuk bagian sini itu saya membuatnya seperti ini untuk merapikan pada bagian output nantinya. Ya untuk merapikan dan di daftar pengunjung ini metode daftar tampilkan daftar pengunjung ini akan ada table nanti di output yang akan saya tampilkan nantinya. Oke, kita masuk di bagian bawahnya yaitu int main atau dikenal sebagai fungsi main. Di fungsi main ini saya membuat objek kebun binatang yaitu kebun dan menyiapkan judul data kebun binatang. Ya, atau tampilan headernya seperti ini ya. Untuk tampilan informasi kebun binatang. Setelah itu saya membuat objek hewan, ya, hewan seperti hewan di atas tadi ya. Singa, gajah, harimau. Dengan menggunakan operator new di sini. Dan menambahkannya ke daftar hewan di kebun binatang. Cara menambahkannya ya singa, seperti ini ya. Singa Afrika 7, nah itu nanti akan muncul di bagian output terakhir. Ya, semua ini akan muncul. Dan saya pun membuat objek pengunjung.
menggunakan operator new juga dan menambahkannya ke daftar pengunjung di kebun binatang. Ini dia. Nah, nama-nama ini angkanya dengan usia dan hari ini harga ya. Jadi ini nama, di sini usia, dan di sini adalah harga. Harga untuk masuk ke kebun binatang tersebut. Setelah itu kita menampilkan informasi tentang hewan dan pengunjung yang ada di kebun binatang dengan menggunakan metode tampilkan daftar hewan nanti. Ini dia. Dengan menampilkan daftar hewan. Pada tampilkan daftar hewan dan tampilkan daftar pengunjung di kelas kebun binatang. Oke, kita lanjut di bagian bawah atau di bagian terakhir ini, yaitu operator delete. Operator delete ini dia berfungsi untuk menghapus objek-objek singa, gajah, harimau, kancil, dan sampai pengunjung ini yang telah dialokasikan menggunakan atau digunakan dari operator new sebelumnya. Ya. Nah, di sini objek ini itu akan bisa dihapus. Untuk apa? Untuk mencegah kebocoran memori. Itu dia fungsi dari operator delete. Tanpa berlama-lama juga kita langsung saja melihat hasil outputnya di compile and run. Ini dia hasil output yang telah saya buat dari codingan ini. Kita lihat saja data kebun binatang, daftar hewan, ya. Ini dia daftar hewan akan buat codingan ini, dia akan muncul seperti ini nanti secara otomatis tanpa manual lagi, ya. Begitu juga dengan daftar pengunjung. Daftar pengunjung ini tabel, dia akan otomatis seperti ini. Nah, setelah itu, oh ya, di sini agak berbeda. Berbeda di bagian kancil. Objek kancil ini dia itu masuk ke kelas harimau ya. Ya, dia masuk ke kelas harimau di kancil ini ya. Ini dia. Itulah bagian polimorfisme dari codingan ini di kancil ini. Sebenarnya objek kancil ini dia itu berada di kelas hewan. Tapi dia bisa masuk di kelas harimau. Dan juga pada codingan saya ini ada 3 unsur. Ya, terdapat 3 unsur. Yang pertama yaitu enkapsulasi pada kelas hewan ya. Enkapsulasi pada kelas hewan. Jadi di kelas hewan ini ada atribut nama, usia, jenis kelamin, ya. Dengan metode ya di sini ada metode getter dan metode setter. Gitu. Get nama, set nama itu dia. Metode getter dan metode setter. Dan juga get jenis kelamin dan sampai set jenis kelamin. Guna dari enkapsulasi ini dia itu memungkinkan pengaturan dan pengambilan nilai atribut dilakukan dengan kontrol dan validasi tambahan. Itu dia. Setelah unsur enkapsulasi ada juga unsur inheritance atau pewarisan. Setelah kelas hewan tadi ada kelas singa, itu dia dari inheritance tersebut. Kelas singa, kelas gajah, kelas harimau, itu dia dari pewarisan tersebut. Nah, jadi kelas-kelas tersebut itu mewarisi atribut-atribut dan metode yang ada dalam kelas hewan tersebut, ya. Kelas-kelas hewan ini nih, kelas-kelas subjek dari kelas-kelas hewan. Kelas gajah, kelas singa ini ya. Nah, kan tadi kan ada 3 atribut, nama hewan, usia, jenis kelamin. Itu dia secara otomatis akan langsung di inheritance ini dari kelas hewan.
Setelah itu ada polimorfisme ya, unsur polimorfisme. Unsur polimorfisme itu yang pertama di bagian tampilkan info gitu di kelas hewan. Ya, metode tampilkan info. Ya, metode ini memberikan implementasi yang sesuai untuk masing-masing jenis hewan gitu. Fungsi dari metode tampilkan info ini. Ya, selain menampilkan ya itu dia memberikan implementasi yang sesuai. Setelah itu objek-objek hewan yang disimpan dalam vektor daftar hewan. Ya, ini dia dalam vektor daftar hewan dan metode tampilkan daftar hewan. Ya, dan metode tampilkan daftar hewan di sini. Dipanggil pada objek kelas kebun binatang. Ya, kelas kebun binatang. Dan dalam hal ini juga saat metode tampilkan daftar hewan, ya, tampilkan daftar hewan di sini dijalankan. Dan metode tampilkan info pada objek singa akan memanggil implementasinya sendiri gitu. Begitu pula dengan objek gajah dan objek harimau. Ya, itulah polimorfisme. Jadi dalam codingan saya ini dengan adanya konsep enkapsulasi, ya, dengan adanya konsep enkapsulasi, inheritance dan polimorfisme dalam program ini, codingan saya ini menjadi lebih terstruktur dan fleksibel. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari codingan yang telah saya buat ini. Kalau ada kesalahan dari codingan sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya pun masih belajar dalam membuat polimorfisme ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.